Why you always in the mood? Mess around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything looks better with a... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi klasifikasi tumbuhan. Apakah kalian pernah mengamati bahwa tumbuhan itu memiliki struktur dan tempat hidup yang berbeda-beda? Yuk kita cari tahu. Apa sih klasifikasi tumbuhan itu? Klasifikasi tumbuhan merupakan proses pengelompokan tumbuhan berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan. Klasifikasi tumbuhan ini juga bertujuan untuk mempermudah dalam mengenal tumbuhan serta mempelajari hubungan kerabatan tumbuhan dan menganalisis evolusi pada tumbuhan. Selanjutnya, bagian-bagian tubuh dan fungsi tumbuhan. Yang pertama, akar, yang kedua, batang, yang ketiga, daun, yang keempat, bunga, dan yang kelima, buah. Yuk kita cari tahu lebih dalam tentang fungsi bagian tubuh pada tumbuhan. Yang pertama, akar. Akar memiliki banyak sekali macam-macam bentuk akar, seperti gambar di samping. Akar ini memiliki peran yang sangat penting bagi kelangsungan hidup pada tumbuhan. Akar terdiri dari rambut atau bulu akar dan tudung akar. Fungsi dari akar yaitu adalah yang pertama, menunjang berdirinya tumbuhan, yang kedua, menyerap air dan mineral dari tanah, yang ketiga, menyimpan cadangan makanan, yang keempat, bernafas. Yang selanjutnya batang. Batang ini juga banyak sekali macam-macam bentuknya, seperti gambar yang di samping. Batang berfungsi sebagai yang pertama, menegakkan tumbuhan, yang kedua, pengangkut air menuju daun, bunga, dan buah, yang ketiga, pengangkut zat makanan dari daun ke akar, yang keempat, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah, yang kelima, tempat cadangan makanan seperti kentang dan tebu. Yang selanjutnya, yang ketiga, daun. Daun ini juga memiliki bentuk yang bermacam-macam. Daun memiliki helai daun, tangkai, dan tulang daun. Helai daun ini pada umumnya tumbuh berwarna hijau, tetapi ada juga yang tidak berwarna hijau. Karena zat warna hijau pada daun dapat menghasilkan gula dalam proses fotosintesis dengan cara mengaborsi energi cahaya. Selanjutnya yang keempat, bunga. Bunga adalah bagian dari tumbuhan yang paling indah. Bunga juga merupakan bagian terpenting bagi pembuahan. Bunga juga memiliki berbagai macam warna dan mempunyai berbagai bau, dan ada juga yang tidak memiliki bau. Fungsi pada bunga, yang pertama, tangkai bunga. Sebagai pembuahan antara batang dan bunga karena menjadi tempat lewatnya air dan mineral dari tanah. Yang kedua, kelopak bunga. Membungkus mahkota bunga ketika masih kuncup. Yang ketiga, mahkota bunga sebagai perhiasan bunga untuk menarik serangga. Yang keempat, putik sebagai kelamin betina. Yang kelima, benang sari, yaitu kelamin jantan. Selanjutnya, yang kelima, buah. Buah adalah bagian dari tumbuhan yang bisa dimakan dan memiliki rasa dan bentuk yang berbagai macam. Buah juga berfungsi sebagai vitamin bagi manusia dan juga berfungsi sebagai tempat penyimpan makanan dan dapat melindungi biji pada tumbuhan. Selanjutnya, pengelompokan tumbuhan berdasarkan bunga. Tumbuhan berdasarkan bunga yaitu disebut tumbuhan yang berbunga, dan ada juga tumbuhan yang tidak berbunga. Berikut contoh tumbuhan yang berbunga yaitu adalah mawar, melati, jagung, dan padi.
Contoh tumbuhan yang tidak berbunga yaitu adalah sirih dan pakis haji. Kemudian pengelompokan tumbuhan berdasarkan biji. Tidak semua tumbuhan menghasilkan biji, hanya tumbuhan yang berbungalah yang menghasilkan biji. Ada tumbuhan yang berbiji satu disebut monokotil, dan ada juga tumbuhan yang biji berkeping dua disebut dikotil. Selanjutnya, tumbuhan dikotil dan monokotil ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tumbuhan monokotil memiliki akar serabut, batang yang lunak, beruas-ruas, berongga, tulang daunnya sejajar atau melengkung. Contohnya seperti padi, jagung, kangkung, bambu, dan kelapa. Kemudian tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil ini memiliki akar tunggang, batang berkayu yang biasanya berwarna coklat, dan susunan tulang daunnya menjari atau menyirip. Contohnya seperti tumbuhan singkong, kentang, dan cabai merah. Selanjutnya, pengelompokan tumbuhan berdasarkan tempat hidup. Yang pertama, yaitu tumbuhan yang hidup di darat. Contohnya seperti mangga, kelapa, bunga matahari, dan cemara. Yang kedua, tumbuhan yang hidup di air. Contohnya seperti eceng gondok, teratai, kiambang, dan seroja. Oke, selanjutnya proses pernapasan pada tumbuhan. Tumbuhan bernapas melalui lubang-lubang kecil yang dinamakan stomata. Tumbuhan juga bernafas melalui pori-pori yang ada cabang atau batang pohon yang disebut lenticel. Ketika siang hari, tumbuhan bernafas dengan cara mengambil karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Sedangkan malam hari, tumbuhan bernafas dengan mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Selanjutnya, konsep tumbuhan dalam Al-Quran yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-An'am ayat 99 yang berbunyi wa huwallazi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai' fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba wa minan nakhli min tal'iha kinwanun daniyatu wa jannatum min a'nab waz-zaituna war-rumman mushtabihan wa ghairu mutasyabih unzuru ila thamarihi idza asmara wa yan'i inna fi dzalikum laayatil liqaumin yu'minun, yang artinya dialah yang menurunkan air dari langit, lalu dengannya kami menumbuhkan segala macam tumbuhan. Maka darinya kami mengeluarkan tanaman yang menghijau, darinya kami mengeluarkan butir yang bertumpuk, dari mayang kurma, tangkai-tangkai yang menjuntai, kami menumbuhkan kebun-kebun anggur, kami menumbuhkan pula zaitun, dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Oke, yang terakhir, kami menemukan miskonsepsi pada tumbuhan. Pertama, sebagian besar orang menganggap lingkaran tahun pada pohon disebabkan oleh aktivitas xilem primer, padahal konsep yang tepat adalah lingkaran tahun pada pohon disebabkan oleh aktivitas xilem sekunder. Kedua, sebagian besar orang menganggap bahwa meristem interkalar yang ada pada batang perumputan berfungsi sebagai memperluas diameter batang. Konsep tepatnya adalah meristem interkalar ini berfungsi sebagai pembelah sel pada setiap ruas batang.
Ketiga, sebagian besar orang menganggap bahwa sekuntum bunga yang ditutup menggunakan plastik pada saat ingin mekar, ia akan menjadi buah karena terhindar dari serangga-serangga. Padahal konsep tepatnya adalah ketika bunga ingin mekar tetapi ditutupi menggunakan plastik, ia tidak akan dapat melakukan penyerbukan karena terlindung dari perantara serangga, angin, air, dan manusia.